Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, ternyata perbuatan syirik yang dilakukan oleh seorang muslim yang ia juga taat beribadah menjadikan bahaya yang cukup besar. Kenapa? Ternyata ibadah kita akan dihapus sia-sia, radikalnya begitu. Jadi dia berbuat kebajikan, dia sembahyang, dia zakat, dia sedekah, dia berbuat baik, tetapi akidah yang dimiliki itu ada kesyirikan, itu dihapus oleh Allah. Dzalika hudallah yahdi man yasha yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Inilah petunjuk dari Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Alhamdulillah kita berislam, kita beriman, kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi ingat kata Allah, walau asyraku, kalaulah mereka menserikatkan aku, masih meyakini bahwa bulan Safarnya itu mengundang bala, bahwa makhluk-makhluk ini menjadi sumber dari bala, ada keyakinan atau yang semisal dengan itu, memiliki cincin, dari barang cincin ini yang akan mendatangkan kenyamanan dalam hidup atau mampu menolak terhadap segala bala. Banyak orang-orang yang memiliki sifat seperti itu syirik karena menduakan Allah. Tapi nanti kalau ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki, pastinya mengatakan Allah. Tapi bersamaan dengan itu pula dia punya kekuatan. Orang menagih hutang kan jadi gara-gara cincinnya itu dia silahkan begitunya ke sini, auranya masuk ke orang tersebut lemah bulunya apa? Kada jadi kan? Kada jadi menagih karena ada kekuatan apa? Kekuatan jin atau apa yang dimasukkan ke dalam cincin tersebut, akik. Jadi seperti itu. Jadi dibersamai. Jadi bukan tidak mengakui Allah Ta'ala, enggak. Orang berbuat syirik itu dia mengakui Allah, tapi bersamaan itu dia tidak mampu untuk menjadikan Allah sebagai yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas itu dinamai itu tuh karena apa? Karena meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi benar-benar bersih hati itu kepada Allah. Kita takut yang sedikit dari kesyirikan itu la habita anhum ma kanu ya'malun. Maka sungguh kesyirikan itu akan menghapus kepada mereka atas amal-amal, atas ibadah yang dilakukan. Lapangnya coba. Lapangnya coba Pak. Payah tapi ada nilainya. Kita nggak bisa mengatakan omailah ya. Karena fondasi pertama itu ya tauhid. Itu fondasi. Ibarat rumah itu ya, bila kropos yang paling bawah, biar ganana kayaknya harap macam ini ambruk. Gambarannya seperti itu. Jadi harus betul kuat bawahnya itu. Itu sebabnya maka di dalam surat Luqman adalah orang yang amat sangat hikmah, punya ilmu yang tinggi, hikmah, bijaksana, memperhatikan terhadap kehidupan generasi yang akan datang, terhadap anak. Wa idh qala Luqmanu libnihi, wa huwa ya'idhu. Luqman memberikan nasihat kepada anak. Wa huwa ya'idhu. Loh iya loh, kita harus memperhatikan anak. Kalau mau olah anak aja kan dapat tinggalin. Jujur Pak. Mencarikan pemakan anak kadang ngalih. Makan tunggal suapan kan juga ngalih. Bawa ke masjid Al-Jihad hari Ahad adanya itu bubur. Kadang ngalih. Dawadai. Tapi yang paling susah itu bagaimana kita mendasari. Ketika Luqman terhadap anaknya, wahwa yaitu, ia memberikan mauidhah, memberikan nasihat. Jadi orang tua itu mesti itu, jadi bapak, jadi ibu, memperhatikan perkembangan terhadap anaknya. Di sini apa? La tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu menserikatkan Allah. Enggak, ini kuitannya ya sudah. Diadani gelang girang. Gelang girang. Apakah itu di tangannya, apakah itu di perutnya? Apa? Untuk menolak balak. Kadang-kadang diruqyah boleh dengan doa. A'udzu bikalimatillahit tammah atau u'iduka bisa juga. Min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lamatin. Kita perlindungkan anak kita kepada Allah. U'iduka, aku perlindungkan engkau wahai anakku. Aku perlindungkan engkau wahai anak yang laki-laki. U'iduki perempuan. Kepada kalimat Allah yang maha sempurna. Pada Allah yang maha sempurna. Lah kok lewat ikhtiar pakai benang hitam yang enggak lah. Ada lagi dijerat di perutnya itu pakai bunyi-bunyian. Jadi begitu kekanakan bergerak kerincing ya. Setannya berjauh. Apa setan? Kalah lawanan bunyi-bunyian. Beda. Tidak ada. Jadi kita perlindungkan anak-anak kita. Perlu baca ayat kursi 30. Tiupkan ke tangan. Kemudian diusapkan ke anak kita. Jadi apa? Memperlindungkan anak kita hanya kepada Allah SWT. Min kulli syaitonin wa hamma. Dari syaitan yang tercela, yang terusir, dari segala-gala yang menjadi penyakit ain. Karena kalau seseorang itu perbuatannya jahat, di matanya itu ada syaitan. Karena kita sebagai muslim meyakini tentang itu. Ada makhluk selain manusia yang jahat juga.
Makanya berpandangan dengan orang-orang yang jahat itu bisa dengan mata orang tersebut memasukkan kejahatannya. Kadang sering ada hipnotis orang menyerahkan uangnya yang banyak itu karena itu. Kita nggak susah sebenarnya apabila setiap selesai sholat wajib membaca ayat kursi dan 3 kul. Allah akan melindungi. Walaupun nggak pakai kacamata, ya baik kacamata supaya hipnotisnya nggak masuk ke mata. Ya lewat tengahnya sini kan bisa. Ini kan kacamata kali ya. Baca kacamatanya dia kamu maka wae setan halus mau masuk ke sini. Bukan itu. Kalau keluar kalau keluar ke pasar dia bawa kacamata aja. Karena kalau ada hipnotis dengan kacamata itu lalu tabulik. Gumul kan jinnya itu lewat atas ini naik ke atas ini berlubang kalau itu dengan senjata ayat kursi. Loh iya tuh ada ayat-ayat yang ruqyah untuk memberikan pengobatan non medis. Medis iya, non medis iya. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi sejak kecil jangan seperti itu. Dikasih ada surat Yasin yang khusus ya. Ya hendak dibantal. Apakah dia hendak dihiganya itu duduk supaya tidak kena syaitan dan jin. Ya enggak. Itu mulai dari situ sudah diajarkan kesyirikan terhadap anak. Mestinya ketika anak itu sudah keluar itu sudah diajarkan untuk menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mengucap ayo baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Minimal itu. Ada di YouTube tuh kasus di YouTube, coba lihat orang tua mengajari itu begitu keluar ya sudah sudah ketemu dengan penculik. Begitunya dibawa penculik itu ke dalam mobilnya mesinnya mati. Wah, ini contohnya. Akhirnya apa? Kedua ini penculiknya buka. Karena motornya mati. Apa salah satu daripada ini contohnya malah dimasukkan ke YouTube bahwa punya kekuatan yang seperti itu. Dengan bacaan apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Orang beriman kok. Kita nggak bicara dengan orang-orang yang tidak beriman. Masa hidup ini tidak meyakini terhadap Allah Ta'ala. Kita takut. Cuma ini ada hadisnya. Lihat Imam Muslim. An Jabir, dari Jabir. Man mata la yusyrik billahi syai'an taqala jannah. Apa ngalihnya? Siapa yang ia meninggal dunia mati tidak pernah dia menserikatkan Allah. Allah semua Allah. Waktu dia diuji oleh Allah dengan sakit, dia mengingkari Allah. Ujian terhadap kita. Namun dipikir coba ya, badan kita ini kan sudah kayak ulun ini 60 tahun. Namun ada rusak-rusak sedikit itu. Itu ya nggak ngarannya gini, makanan ngalir aja. Melihat udang di meja itu, ayo sih mana ada beliuran ya. Ujar kawan, rasanya sedikit, iya ada. Sakit akibat dari makan itu Allah menurunkan penyakit. Itu ngalir misalkan beliuran pak kita ini kan. Akhirnya ya itulah gambarnya dari Allah. Kita beristighfar karena kita tidak mampu untuk menghadapi. Tapi itu kan halal, nggak masalah. Walaupun Allah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu campakkan dirimu ke dalam kehancuran. Tapi temakan ring sakit, kenapa-napa kan sakit tuh. Tapi kita yakin
datangnya dari Allah menguji kita. Bahkan ada beberapa ulama, orang yang berdosa itu malah harus bersyukur. Dengan berdosa itu apa? Dia mampu untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Dan Allah suka orang bertaubat. La tusyrik billah. Ini man mata la yusyrik billahi syai'an, ia tidak berbuat syirik sedikit pun, dakhalal jannah, masuk surga. Masuk surga. Gak pernah boleh semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas, enggak ada. Aku kan sufi ini kan apa? Ya motor pun aku tukarnya. Yang lain-lainnya kan berarti mendatangkan rezeki. Loh kenapa jadi motor? Apa hubungannya? Nomornya nih Pak, pas benar lebih pada 20. Jadi behematnya mencari nomor motornya, nomornya itu lebih dari 20. Jangan ada nolnya. Kalau nolnya itu tertutup rezeki kan aku masuk, put. Nah lubang lewat sini kan, ya lewat sini loh, balik. Nah, coba secara akal, ini bulat nol Pak. Nah karena kalau masuk ya lewat sini masuk. Ada main orang sirik tuh, lompat loh. Jangan ada angka 6. Kadang kalau masuk rezeki. Sampai ke situ juga numerologi namanya. Orang terpaut dengan nomor, takutnya luar biasa. Takutnya luar biasa nomor 13 tuh. Enggak ada. Sama sekali enggak ada, makanya enggak. Allah berikan rezeki. Alhamdulillah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu adalah kedoliman yang sangat besar. Pakai adzim. Wa man mata yusriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati keadaan ia menserikatkan Allah, masuk neraka. Kan syai'an, Rasulullah mengatakan sedikit saja. Sedikit saja. Makanya kita nggak ada bulan Safar mengandung bulan yang penuh dengan kesialan. Enggak. Bulan apa saja baik, hari apa saja baik. Kalau ingin melakukan sesuatu di awal, nggak ada istilah. Dan Rasulullah sendiri sudah sampaikan malam tadi, menantang, bukan menentang, menantang dengan nikah Khadijah bulan Safar. Walaupun ketika itu belum turun ayat Al-Quran, tapi Rasulullah sudah tidak meyakini terhadap hal yang seperti itu. Contoh Pak ya, Rasulullah juga memberikan petunjuk kepada kita. Ada sini dari Hudzaifah, ada juga dari Abu Dzar Al-Ghifari. Karena Rasulullah SAW ini hadis ini diamalkan oleh kekanakan TK, karena dibaca oleh kekanakan TK. Kalau orang tua mau baca itu kanakan. Idza awa ila firashihi, karena Nabi SAW idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut. Adalah Rasulullah SAW apabila akan tidur, akan menuju ke ranjangnya atau tempat istirahatnya tidur, Rasulullah selalu mengatakan bismikallahumma ahya wa amut. Jadi memperlindungkan hidup dan matinya pada Allah. Itu artinya bahwa sudah siap dalam hidup ini menghadapi dan siap mati juga menghadapi Allah. Makanya dilarang ketika ada kematian seseorang kemudian kita meratapi sedih. Kenapa? Karena memang
sudah setiap hari kita siap menghadapi hidup, siap untuk menghadapi mati. Hidup dapat perlindungan dari Allah, kematian mendapatkan surga. Itu yang kita inginkan. Siap tiap hari. Anak kita meninggal, istri kita meninggal, suami kita meninggal, bapak kita meninggal, itu selalu siap. Itu Islam. Dan berlindung hanya kepada Allah semata. Kita berkeinginan hidup ini dengan perlindungan ini, Allah memberikan berkah kepada kita. Itu yang kita inginkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Yang sebelumnya ada sebuah ritual-ritual untuk membersihkan hati dengan berwudu. Berwudu bukan untuk sholat, berwudu untuk tidur. Kalau toh kita ingin sholat sesudah wudu, itu silakan. Tapi wudu kita itu utamanya adalah untuk tidur. Bersamaan itu bisa juga dimanfaatkan untuk sholat wudu, sudah wudu. Kemudian kita baca ayat kursi, meruqyah diri, baca 30. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari segala godaan syaitan, sehingga tidak mimpi yang aneh-aneh. Itu kemanfaatan. Ya kan, jadi beragama itu ada sebuah kemanfaatan untuk diri. Rajin tuh kalau mau kita lakukan itu. Kemudian kita ucapkan Bismikallahumma, atas namamu ya Allah, hidup ulun ini dan mati ulun. Bukhari Muslim. Wa idza staiqadha, ketika ia bangun, ia mengucapkan Rasulullah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Maka dihafalkan datang ke ulun bawa beras sepikul. Ada yang hafal alhamdulillah sambil duduk kan. Menurut penelitiannya kalau bangun tuh jangan langsung model cot. Lo kok rabah di jalan, duduk sama menit, 2 menit sambil baca ini. Kalau perlu tulis di dinding, alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Karena apa? Allah maha sempurna, yang berhak dipuji itu Allah. Kalau orang memuji kita, kembalikan pujian itu kepada Allah. Ucapan alhamdulillah alladzi ahya, Allah telah menghidupkan kembali dari tidur kan tadi, ba'da amatan, dan dari sesudah tidur kami tadi. Amatan itu kematian sementara, ya mati. Namanya ada orang guring mati gitu. Guring mati. Karena berbismillah guringnya ya. Karena berbismillah itu ya tidak membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Karena berbismillah itu ngarangnya. Jadi proses pembersihan hati itu bertauhid itu sudah mulai akan tidur. Dan sesudah tidur selesai, kita akan melaksanakan sholat tahajud. Itu kita sudah mengembalikan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, kepada Allah tempat berkumpul dan tempat kembali. Apa artinya? Disinilah kita ini Pak, tujuannya tidak lain mencari berkah dari Allah. Apa? Ziyadatul khair, kita memohon tambahnya kebaikan. Itu dari memohon tambahnya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kebaikan apa saja. Itu jangan dibatasi. Berkah hidup, berkah rezeki, berkah berkeluarga, berkah beribadah dan sebagainya. Berkah dalam usaha. Nah, ini hal-hal yang sifatnya seperti ini tidak lain supaya kita itu hanya bertabaruk, bahasa kita bertabaruk, memohon berkah itu dari Allah.
memohon berkah kepada Allah. Dalam hidup itu hanya itu. Masdarul barakah Allah. Sumber dari berkah itu Allah, nggak ada dari yang lain. Awalnya memang dari perbuatan, dari ucapan, dari hati kita yang menyerahkan diri kepada Allah terhadap bentuk amal-amal ibadah. Tetapi ingat bahwa sumber keberkahan itu dari Allah, bukan dari selain Allah. Itu harus dipahami betul. Ya, kalau kita melihat di Indonesia ada istilah tabaruk, ngalap berkah. Ngalap berkah. Jadi sejak dulu di telinga kita itu ada tempat-tempat keramat. Orang datang ke situ untuk mengharapkan berkah. Nah, kita tidak melakukan itu. Bahwa kita ke tempat sesuatu itu melihat bagaimana kekuasaan Allah. Kita lalu tidak ada pikiran kita bahwa tempat ini akan mendatangkan berkah, kecuali kalau itu memang ada tuntunan dari Rasulullah. Silahkan kita ke seantero dunia ini untuk melihat apa yang telah diciptakan oleh Allah. Tapi jangan setiap tempat itu akan mendatangkan berkah. Jangan. Lihat dulu apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ada yang datang ke tempat keramat untuk mendapatkan berkah. Ada ke kuburan karena dianggap dia adalah kuburan aulia. Walaupun kita sendiri juga tidak tahu apakah Allah memang sudah memberikan stempel sebagai seorang wali, kan kita tidak tahu. Walaupun kita tahu memang hidup seseorang itu dilihat dari kacamata kita, orang yang memang taat kepada, tapi kita tidak bisa menetapkan bahwa seseorang itu adalah minal auliya ini baik. Dan kalau kita disunahkan seperti itu, kita seperti itu. Al wali la ya'rifun al wali. Nah, itu. Kita nggak pakai itu, Pak. Seorang wali, mereka tidak mengetahui bahwa dirinya wali. Jangan-jangan seorang walinya, wali kelas. Jadi nggak ada kita bahwa wali itu bentuk keimanan dan ketaatan kepada Allah. Itulah yang menjadi kekasih Allah. Siapa itu? Ya siapa yang ia beriman dan siapa yang ia taat kepada, itu aja. Kita tidak bisa menentukan diri kita. Ya kita takut kalau itu akan menjadi sebuah al-ujub. Ujub, kita takut. Atau kita menentukan orang. Jangan-jangan Allah tidak menentukan karena memang kita juga tidak tahu. Makanya kadang-kadang ada juga orang-orang yang bicara bukan Muhammadin kada bisi wali. Nah karena memang kita seperti itu, Pak. Kita melihat banyak orang-orang yang taat di antara kita itu. Luar biasa, Pak. Sudah luar biasa, sebelum jam 12-nya sudah berada di masjid. Sudah perhatian betul kepada Allah. Terhadap rezeki sudah luar biasa. Dirinya juga bersih. Ada kelihatan orang itu. Tapi kita tidak bisa, Pak, mengatakan bahwa seseorang itu sudah menjadi wali. Ya itulah pemahaman kita. Dilihat dari pakaian, karena pakai ini. Tidak juga. Ini supaya tahu panitia nyaman melihat, oh penceramahnya datang. Kan begitu, bukan karena apa ini? Pian boleh jo pakai. Karena penceramah aja, Pak. Kenapa pakai ini? Karena memang ulun bukan ulama. Kalau sudah ulama nggak usah pakai ini. Karena belum lo pakai ini dulu. Sahabat ulama. Kadang jawaban, nyaman kayak ini Pak kalau serban kayak ini kan daripada pakai apa namanya? Pakai handuk kan ada bagus. Padahal ini untuk mau ludah-ludah kan mana? Kan memang cumput nang ini apa? Nah, ada bagus. Kalau nang ini kan model kadang. Nah, ini ada itu.
Atau di sini ada keringat ikan senyaman kita bagus. Mau nang ini kan kadang apa ya? Jadi jangan melihat seperti itu, ya. Masing-masing berusaha untuk mendapatkan ridho dari Allah. Makanya kan kita enggak. Tapi kalau mau datang juga silahkan. Melihat bagaimana keadaan manusia ketika mendatangi itu silahkan. Sebagai sebuah ibroh, gambaran pelajaran. Oh begini kelakuan manusia ini. Nggih. Ada pemandian, ada telaga, ada nang ke laut, ada puasa itu, Mbak Raya ke laut, pohon datang ke tabib. Dan ini kadangkala ada para ulama yang menganjurkan, bahkan yang memberikan jimat. Nah, ulamanya memberikan, sehingga orang terpaut dengan jimatnya itu, lalu menyekutukan Allah. Ada amalan apa? Diberikan gelang, kemudian supaya rumah terjaga dari pencuri dan sebagainya. Tetapi ada juga memang tabaruk secara syar'i, ingin mendapatkan berkah dari Allah, tetapi melalui lisan. Ada qiraatul Quran, baca Quran, zikir, kemudian taklim. Ini mendapatkan berkah yang tiada tara. Orang taklim hadisnya hasan. Orang taklim ini pahalanya seperti mendatangi orang sakit 700 orang. Coba. Seperti mendatangi orang yang kematian atau takziah 1000 orang. Orang taklim ini. Itu berkah. Kebajikan yang kita peroleh dari orang taklim tinggi sekali. Boleh itu kita yakini, boleh. Karena ada berkah di sana. Seperti orang mengunjungi orang sakit 700 orang, coba. Seperti orang takziah 1000 orang. Orang taklim. Jadi ada sedikit pahala. Maksudnya ada berkah di sana. Dan orang yang melihat orang sakit itu ya akan sembuh dari sakitnya. Karena ya kau mendatangi. Kau mendatangi orang sakitnya sehat, Pak. Dan mendoakan kepada orang yang sakit. Mendoakan kita datang, membantu kalau perlu, membantu kepada orang yang sakit. Kemudian secara tempat ada iktikaf di masjid, kita berdiam di masjid, apalagi dalam keadaan wudu, baca Quran, ada berkah. Apalagi di Mekah, di Medina, kalau ada rezeki, luar biasa lagi berkahnya. Kemudian kalau waktu ada sholat malam, sholat duha dan sebagainya, itu waktu yang penuh dengan keberkahan. Tinggal kita mengamalkan saja. Ada juga bil akl wasyirab, makanan dan minuman yang mengandung berkah itu juga ada. Jangan dikira bahwa minum madu itu adalah tidak ada berkahnya, ada. Karena itu adalah perbuatan Rasulullah. Jadi minimal ada tuh madu. Kalau madu nang asli itu bisa sarik bini. Madu nang asli katuju banyak. Maksudnya madu yang biasa. Kemudian apa? Minum air zam-zam, minyak zaitun, kemudian ada habas sauda. Itu adalah hari-hari kita adakan di rumah kita, anak-anak kita yang masih kecil. Itu biasakan kita ini. Suhu putih enggak apa. Sekarang sudah pakai pil, kadang ada lagi. Itu ya itu adalah gambaran bahwa itu mesti ada. Kemudian itu yang perlu kita, bahwa itu ada mengandung berkah. Tetapi kalau kemudian yang tidak syar'i, ghairu syar'i, ya macam-macam perlakuan yang tidak ada contoh. Mengucapkan sholawat yang bukan contoh dari Rasulullah, kan banyak susunan apa sholawat itu sampai dinyanyikan. Dangdut itu juga pakai sholawat. Sholawat itu kan doa, pakai dangdut lagi. Ya kayak itu Pak kan. Sholawat karena masyarakat itu ketujuh bersolawatan, ya dangdut pun juga bersolawat karena orang-orang musik pun ada juga bersolawat. Jadi ulah juga lagunya macam-macam. Kemudian ada waktu yang tentu hal itu tidak merupakan dasar bagi kita. Ada yang memuliakan malam nisfu Sya'ban, ada macam-macam perayaan. Ada kadang-kadang coba al-aql,
ada minuman, ada makanan yang itu tidak syar'i, bekas makanan seseorang berebut. Ini karena orang itu pina sugih, bekas minumannya orang sugih diminum supaya seorang sugih atau diminumkan kekanakan. Anaknya masih halus, ini bekas minuman orang nang sugih tadi. Dikiranya orang sugih itu nyaman, besar nyaman gua. Nah, diminumkan, menyesuaikan pintar, profesor, doktor dan sebagainya, bekas minum, bekas makanannya berebut. Tabaruk seperti itu, kita tidak ikut seperti itu, Pak. Bahwa kemudian ada makanan bekas siapa dimakan, gak usah lah pengambilan dikasih sayang mubadir, itu aja. Tidak ada sedikit pun bekas minumannya, minum silahkan aja. Cuma ketika ada keyakinan tabaruk, nah menjadikan berkahnya gak usah lah. Dan sampai coba berebut kotoran sapi, ya pikirkan di Jogja itu sekaten ada sapi itu dihadangi, ditaluk sapinya, berebutnya daging. Ibu pikirkan lah, apa mungkin seperti itu ajaran Islam? Ada minta sabuk supernatural, ada tabaruk zat, kita tidak, Pak. Baca dah, buruk banget kopiah tuh, buruk kopiah, buruk baju. Apa yang dipakai seseorang itu beranggapan bahwa akan memberikan berkah. Enggak, kita tidak. Itu ghairu syar'i, enggak ada. Sampai saudara. Tambah bola sedikit. Artinya bekas bajunya, bekas dan lain sebagainya. Kita tidak mengikuti itu. Karena apa? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari kesyirikan sedikit saja, jangan sampai terjadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.